Selamat berjumpa teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 3 Januari 23. Sekalian saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga teman-teman kerabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta akan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk konten video saya kali ini, sepertinya gambar ataupun video yang ada tidak akan nyambung dengan narasi yang saya bawakan. Nah, hal ini hanya spontanitas teman-teman. Ketika dari sore tadi saya coba membuka melihat konten-konten yang ada di YouTube. Ternyata semakin hari saya perhatikan semakin banyak konten-konten baik itu yang dipost oleh teman-teman baru menggunakan YouTube ataupun teman-teman yang sudah viral, yang sudah digolongkan mempunyai subscribe yang banyak, dan artis-artis baik itu dari segi orang-orang politik, orang agama, orang pelawak, apalah. Jadi banyak hal yang sekarang kita bisa cari di YouTube ya, karena saya pun masih teringat di sekian tahun yang lalu orang mengatakan bahwasanya dunia ada di genggaman sekarang, atau dunia itu hanya sebatas genggaman. Yang dimaksud segala sesuatu yang dapat dilihat pada internet melalui pembawaan HP. Karena HP tersebut kemanapun kita bisa bawa dengan simpel, mudah. Dan apakah yang ada di YouTube? Ya tentu informasi-informasi baik dari segi politik, lelucon, film, segalanya lah. Informasi-informasi, dan yang menjadi poin narasi saya hari ini adalah begitu banyaknya orang beralih ke YouTube untuk membuat konten-konten. Terkadang saya sedikit agak senyum-senyum di saat akan membaca tulisan pada cover dari untuk video tersebut. Sama sekali ternyata biasanya atau tidak ada kaitannya dengan apa isi daripada video tersebut. Dan yang menarik lagi, kata-kata atau tulisan yang dibuat pada cover video tersebut benar-benar membuat penasaran bagi yang membacanya, sehingga ada keinginan besar untuk rasa ingin tahu. Nah, tentu dalam konteks tersebut harus melihat ataupun membuka video tersebut. Nah, setelah dibuka, yang parahnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa tulisan dibuat di cover video tersebut. Dan kalaupun ada hubungannya, terkadang hanya poinnya sedikit. Nah, inilah banyak cara yang dilakukan agar saja video tersebut bisa ditonton, menjadi viral, mendapat banyak subscribe, sehingga iklan akan cepat masuk. Dengan poin beberapa tadi, akhirnya tentu akan menjadi suatu penghasilan. Nah, kalau berbicara YouTube di saat sekarang, tidaklah mengherankan baik orang-orang yang mempunyai talent ataupun knowledge, pengetahuan, berbagi pengalaman di YouTube mungkin sudah sewajarnya, sudah boleh dikatakan tepatlah untuk penyaluran daripada media untuk berbagi pengalaman kepada orang banyak. Malahan talent-talent tersebut sekarang akan menjadi suatu proses penyesuaian yang telah ditentukan oleh YouTube, sehingga ujung-ujungnya akan mendapatkan penghasilan berupa uang ataupun duit. Nah, yang menjadi menarik juga, banyak konten-konten yang baru dibuat oleh
orang-orang baik yang kita kenal ataupun tidak kenal dengan hanya memposting sesuatu yang penting bisa masuk iklan. Mungkin seperti itu harapannya, agar setelah masuk iklan ada proses atau hal-hal yang mesti dilalui persyaratan yang telah ditentukan pada YouTube sehingga dapat monetisasi, akhirnya mendapatkan penghasilan juga. Nah banyak, jadi itu kurang lebih pembukaan saya kepada teman-teman kerabat, dan sekali lagi minta maaf bahwasanya konten hari ini adalah coba untuk ikut berbicara apa itu isi di YouTube, kenapa orang menggebuk-gebuk YouTube dan lain sebagainya. Ya, tanpa perlu basa-basi panjang saya menjelaskan mengenai YouTube, teman-teman sudah sangat paham. Saya yakin bahwa YouTube itu seperti apa yang terjadi di YouTube, siapa sekarang penggemar YouTube dan sebagainya. Nah, kalau berbicara menjadi YouTuber, kalau berbicara tentang memposting sesuatu video yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditentukan, tentunya tidak sedikitlah orang berharap melakukan suatu aktivitas ataupun usaha agar mendapatkan penghasilan demi kehidupan kedepannya. Ya, sehingga banyaklah jadi bermacam-macam konten yang kita bisa lihat. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau saya sendiri teman-teman, lepas apakah itu ada istilah monetisasi, apakah harus ditonton orang banyak, apakah harus mendapatkan penonton atau klik tayang dan sebagainya. Maaf, dalam konteks seperti ini saya bukan mengabaikan dalam artian penghasilan, bukan menterbelakangkan banyak ada subscribe, banyak yang menonton sebagainya, bukan itu poinnya. Kalau saya sendiri sangat sadar bahwa di YouTube itu sebagian besar orang akan mencari popularitas pada posting-postingannya agar mendapatkan penonton banyak, termasuk juga iklan cepat masuk, ujung-ujungnya akhirnya menjadikan suatu pendapatan. Kalau saya sendiri, selain itu yang maaf saja bukan hal munafik, itu saya tempatkan nomor 2, padahal di awal saya menggunakan YouTube, memposting video-video yang ada pada YouTube, tujuannya hanya satu, yaitu mendokumentasikan diri dengan cara membuat live. Yang pengertian live saya adalah membuatkan suatu dokumen kenangan melalui proses video. Bab live yang saya maksud pada video, dia bergerak, bisa diberikan narasi dan lain sebagainya. Kalau foto dia kanannya bisa ditentukan dengan tanggal saja. Nah, kalau video banyak hal seperti yang sekarang ini saya dapat melakukan olahraga dengan menggunakan media samsa, ya secara otomatis ketika kita membuka, melihat ataupun nonton kembali apa hasil daripada buatan kita, tentu sebagai review, ya sebagai kilas balik bahwasanya ini yang kita lakukan di tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian dan sebagainya. Boleh dikatakan suatu dokumen kenangan. Video-video yang saya buat dan telah terposting pada channel YouTube yang saya katakan sangat sederhana ini, memang dari awal sampai sekarang adalah saya tidak berubah. Semuanya ini proses pendokumentasian yang kita post kumpulkan pada channel YouTube. Apakah saya tidak mengejar monetisasi ataupun sifatnya subscribe dan sebagainya? Ya, saya sendiri nyatakan kita mengejar itu, namun sekali lagi, namun cara-caranya mungkin saya adalah beda dengan teman-teman yang menggunakan YouTube yang lain. Bisa dicek di satu video pun teman-teman tidak akan ketemukan
contohnya. Sebelum melanjutkan video berikutnya, teman-teman dipersilahkan untuk subscribe dulu, tekan lonceng agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Kata-kata ataupun ajakan seperti itu secara teorinya itulah yang benar, agar bagi teman-teman atau yang subscribe daripada channel kita selalu dapat mengikuti konten-konten selanjutnya. Dan ajakan itu memang positif. Nah, kenapa saya tidak lakukan demikian? Saya hanya berpikiran secara alami saja. Ketika teman-teman jodoh mungkin dengan channel saya, pas melihat kontennya, judulnya begitulah. Teman-teman kalau tertarik dengan judulnya, mungkin bisa buka sekian detik dulu dari awal video, dan selanjutnya untuk menentukan apakah akan menonton seterusnya ataupun cukup di pembukaan tersebut. Nah, saya tidak akan memberikan suatu anjuran silahkan subscribe, silahkan untuk mengikuti video saya, tidak. Saya berjalan seperti air mengalir, apa konsep pada senam yang telah saya sampaikan. Jadi air mengalir itu dia akan datang begitu saja, dia akan keluar dari begitu saja. Yang ujung-ujungnya kalaupun itu dia berhenti sejenak mungkin karena ada hambatan dan sebagainya, namun seterusnya sifat air dia akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kembali ke narasi poin YouTube pada konten kali ini. Dan begitulah sebenarnya saya membuat konten pada YouTube ini, untuk mendokumentasikan diri, ya karena sifatnya YouTube bisa ditonton di seluruh dunia oleh siapapun, ya seperti harus mengikuti proses memenuhi persyaratan sehingga bisa dimonetisasi dan sebagainya. Kalau YouTube saya di channel saya ini sampai hari ini memang kita sudah monetisasi, namun karena ada sesuatu hal persyaratannya belum saya lengkapi, sampai detik malam ini pun saya belum menerima pembayaran. Padahal kalau dilihat di video-video sebelumnya, video-video yang sudah lama, mungkin 1 tahun, itu setengah tahun, 2 tahun, ataupun 3 bulan, 2 bulan, sebulan, seminggu pun sudah memenuhi persyaratan sehingga ada iklan masuk. Nah, konteksnya dari hasil iklan masuk tentu dimonetisasi, ada penghasilan. Nah, saya belum, sekali lagi karena target saya bukan utamanya itu. Sampai hari ini pun saya belum untuk mengadakan pengecekan seberapa sih penghasilan saya dapat, apakah 5.000, 10.000 atau berapa. Nah, hal ini saya tidak tergoyahkan oleh cara teman-teman ataupun orang-orang membuat konten di YouTube. Maaf saja, contohnya terkadang isi videonya olahraga, namun pada cover video terkadang dikasih cover jadi foto wanita yang kelihatannya seksi, sehingga orang ditambah dengan kata-kata yang cukup membuat orang tertarik untuk membuka. Pada akhirnya setelah dibuka ternyata bukan sesuai dengan cover yang ada di awal teman-teman melihatnya. Banyak cara, kadang-kadang dibuat juga berita-berita viral, jadi pejabat A dengan pejabat B berantem dalam sidang. Ternyata dalam berantem tersebut adalah hanya argumentasi, tapi dibuat tulisan seolah orang penasaran bahwa berantem tersebut merupakan berantem fisik. Ya, itulah. Jadi saya tidak akan lebih menukik berbicara tentang apa tulisan yang ada di cover YouTube atau di cover video-video tersebut. Namun saya lebih cenderung apa yang saya lakukan dari awal sampai di postingan video hari ini tanggal 3 Januari 23, sebagian besar 99,9%. Jadi videonya secara alami saja, kita ambil gambar, isi narasi, terkadang editnya kita
doublekan dalam satu gerak, ataupun kita tambah atau kita kurangi kecepatannya sehingga poin-poin yang tersampaikan pada saat pengambilan ataupun pendobelan video tersebut menjadi jelas. Jadi strategi ataupun editan yang kita lakukan paling sejauh itu saja. Nah, kembali lagi teman-teman, analisa kita nanti pada suatu hari dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan cara orang berpikir, saling berinteraksi dari satu pengalaman dengan pengalaman lain, bahwasanya segala sesuatu A sampai Z benar-benar akan bisa dicari di YouTube atau silahkan di internet gitulah. Kalau sampai hari ini kita tentu mengenal yang namanya ada istilahnya Mbah Google, jadi Bapak Google ada orang nyebutnya, ataupun Ibu Google. Jadi segala sesuatunya apa yang kita cari ada di sana dengan penjelasannya. Nah, untuk channel saya yang sering saya katakan sangat sederhana, saya konsisten untuk mendokumentasikan diri. Apa yang kita ingin bagi kepada halayak ramai, tentunya saya sangat paham dan sadar. Apa yang kita bagi, ada yang senang, ada yang tidak. Apalagi berbicara berolahraga di usia lanjut dengan senam, dengan menggunakan media A sampai Z itu. Ya mungkin saja karena sudah merasa usia tiap tahun bertambah, merasa usia lanjut. Jadi rasa atau keinginan untuk melakukan suatu aktivitas yang namanya berolahraga akan menjadi sangat turun. Walaupun dengan cara apapun kita memotivasi ataupun berkomunikasi dan lain sebagainya, tetapi mindset atau cara berpikir kalau tidak match, tidak nyambung, atau bahasa kerennya adalah klik di antara kita dengan yang diajak diskusi tersebut, percuma saja. Maka dari itu kenapa saya katakan bahwa video-video yang ada di channel YouTube yang saya buat sederhana tersebut itu sifatnya dokumentasi. Artinya ketika ada yang menonton, ketika ada yang banyak melihat sehingga di-subscribe dan selain sebagainya, ya syukurlah. Kalaupun itu pamannya sedikit, ya barang 10, 15, 25 orang itu pamannya, dengan jangka waktu yang sudah lama, apakah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, kalau kita tidak mempunyai sistem pola seperti itu, tentu kita akan kecewa. Jadi ada pikir-pikiran yang maaf saja, yang pikir-pikiran menjadi negatif. Contohnya bagaimana caranya agar banyak yang menonton video kita, ya akhirnya berbuat seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Apakah itu memasang gambar wanita seksi, apakah membuat satu judul yang penasaran. Yang parahnya adalah sama sekali judul tersebut tidak ada hubungannya dengan isi video yang diposting. Nah, itu menurut saya parah sekali. Jadi kalau saya secara pribadi belumlah, dan dalam harapan saya tidak akan mungkin kita lakukan itu. Kita sebelum untuk memposting video-video ke YouTube, kita sudah siap mental. Ada yang menonton, ada yang menyukai, ataupun ada dan tidak, hal tersebut kita harus komitmenkan diri. Nah, itulah yang membuat saya konsisten untuk berolahraga menggunakan metode durasi waktu atau tempo waktu 3, 5, 10, 15. Walaupun gerakan-gerakan video senam tersebut secara umum hampir sama gerakannya, itu hanya saja yang berbeda adalah poin-poin yang ada pada video tersebut saya sampaikan dengan atau melalui narasi penjelasan. Itu yang berbeda, tetapi gerakannya mungkin ya tidak mungkin saya harus menjelaskan sesuatu hal yang kompleks
dalam jangka waktu 2 jam 3 jam kurang etis lah, membosankan bagi teman-teman untuk melihat video tersebut. Nah, sehingga dengan stepan itu kita lakukan secara bertahap. Dan sebenarnya teman-teman banyak peluang juga untuk berpikir, untuk berbagi sesuatu hal yang positif di channel YouTube, sambil melihat, mendengar dan sebagainya untuk belajar. Saya sendiri juga sampai bisa melakukan postingan di channel YouTube semuanya karena ada niatan dan belajar secara otodidak. Tidaklah terlalu profesional dalam membuat video, dalam mengisi suara di video seperti sekarang ini dan lain sebagainya. Jadi video kali ini saya buat 30 menit, dan pengambilan video-video tersebut atau gambar-gambar yang telah lewat sampai di detik 21 menit 7 detik sekarang ini. Kebetulan video-video ini kita masih simpan di album, baik itu telah dilakukan tahun 2022 termasuk juga beberapa hari yang lalu semenjak dari tanggal 1, 2, dan 3 kita membuat video-video yang waktunya olahraga waktu pendek, sehingga untuk memberikan narasi apa yang saya sampaikan dari awal video sampai di menit sekarang ini, tinggal saya mengambil video-video tersebut digabungkan menjadi satu video sehingga jumlahnya bertotal 30 menit. Nah, kembali teman-teman, sekarang sudah saya lihat 21 menit 57 detik. Jadi teman-teman bisa seperti teman-teman ataupun orang lain memposting sesuatu di channel YouTube teman-teman sendiri, dengan catatan mesti konten-konten yang kita buat harus dipikirkan lebih awal, baik itu berbagi pengalaman sesuai dengan talent atau skill yang dipunyai, apalah yang sekiranya menurut kita itu adalah positif. Hanya saja karena kita sebagai orang pemula dalam melakukan postingan di YouTube, nah tentu harus sabar, harus memahami beberapa poin. Saya berharap teman-teman yang sangat saya hormati, nah, ketika kita akan memposting sesuatu di channel YouTube, marilah menurut hemat pikiran saya, marilah kita jangan tidak mengikuti cara-cara teman-teman yang lain. Apa yang saya sampaikan tadi, isi videonya A namun di covernya adalah B, dan B tersebut seolah-olah menjadi suatu orang penting sekali untuk menontonnya. Terkadang juga dibuat heboh, ya bapak ini, pak pejabat ini dipukul ataupun bertengkar dengan si A si B gitu. Judulnya memang serem, akhirnya orang penasaran untuk membuka. Ternyata isi dari video tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa di cover tulisan di video tersebut. Nah, hal-hal seperti itulah menurut pengalaman saya, menurut pikiran saya, sebaiknya kurangi untuk melakukan itu, atau kalau boleh saran saya jangan melakukan seperti itu. Jadi penonton ataupun teman-teman akan menjadi kecewa di saat membuka konten video kita seperti itu. Nah, itulah teman-teman, jadi ini tersirat di saat sore hari tadi saya membuat konten untuk memberikan poin kayak tadi, bahwasanya di YouTube tersebut saat ini situasi dan kejadiannya seperti itu. Biasanya kalau orang mencapai sesuatu atau menentukan target tinggi, ketika lama ataupun ketentuan durasi waktunya tidak kecapean, di sanalah biasanya kita tuh akan berubah dari komitmen awal. Semoga lah kalau saya sendiri
setiap postingan video dan apa yang saya sampaikan di depan tadi itu, karena ini adalah untuk mendokumentasikan diri. Akan tetapi karena sifat YouTube tersebut adalah terbuka di seluruh dunia, sehingga postingan-postingan kita itu bisa dilihat atau ditonton oleh orang di seluruh dunia. Kalau kita bersaing akan menjadi YouTuber, akan mendapatkan penghasilan tinggi, harus mendapatkan subscribe yang banyak, jam tayang dan sebagainya. Kalau kita tidak pas ilmu ataupun strategi sampai di sana, ya tentu kita harus memaklumi, harus menyadari kemampuan dan talent yang kita punya. Itulah poin penting juga yang saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman. Karena tapi kalau kita mempunyai bahwa membuat video, posting video di YouTube untuk mendokumentasikan diri, karena pada suatu saat pas istirahat ataupun hari-hari luang kita bisa melihat, membuka video tersebut sebagai evaluasi diri atau untuk perbaikan ke depannya. Saya pikir itu lebih bagus. Kalau saya sendiri memang hal tersebut kita tanamkan dari awal memposting video di YouTube sampai di detik tanggal sekarang. Saya masih konsisten dengan itu dan dalam pikiran saya tidak akan rubah. Nah, kalaupun teman-teman nanti tertarik, teman-teman akan pingin menonton, tentu melihat dari cover video, dari tulisan yang ada, sehingga lakukan klik untuk membuka, mengikuti dan sebagainya. Ya syukurlah. Jadi apa yang kita bagi tersebut mungkin dipandang positif oleh yang membuka dan hanya mengkomen sebagainya, kita syukuri. Kalaupun tidak ada, ya kembali lagi saya katakan syukur juga kita bisa berbagi sesuatu untuk mendokumentasikan diri, untuk membuat album, membuat kenangan terhadap diri kita pertama, ya tentu juga bersama keluarga. Namanya lahir, hidup, mati, proses 3 tersebut mesti harus dilalui dan itu adalah pasti, lahir, hidup, mati. Nah, ketika kita tidak masih bernapas karena sesuatu hal, maaf saja, mungkin hal ini akan menjadi suatu kenangan yang benar-benar berharga, sangat-sangat berharga oleh keluarga kecil kita. Sebab yang namanya sekarang kita tidak ada, tentu kita tidak akan melihat di kejadian 10 tahun, 5 tahun yang akan datang. Itulah gunanya generasi kita, keluarga kita bisa melihat bahwasanya kita mempunyai suatu link dokumentasi di YouTube berupa video, bisa ditonton, bisa dilihat. Semogalah hal tersebut akan menjadi motivasi terhadap semangat, energi, spirit kehidupan keluarga kita yang paling dekat dulu. Dan tentu saja kalau konten-konten tersebut akan menarik, menyentuh kepada khalayak ramai, baik dengan teman-teman yang kita kenal ataupun dengan teman-teman yang tidak kita kenal, karena perkenalan melalui sosial media baik di Facebook, Instagram, termasuk juga di YouTube, itu akan mendapatkan manfaatnya. Jadi rupanya saya sangat bersyukur apa yang saat tersirat di sore hari tadi, ingin membuat konten narasi seperti pada video sekarang sudah kesampaian. Nah, semogalah hal ini akan menjadi suatu positif, menjadi penyemangat, menjadi suatu motivasi terhadap teman-teman yang menonton. Dengan sederhananya kata-kata yang saya rangkai, yang saya tampilkan videonya juga, termasuk juga channelnya yang sangat sederhana. Terima kasih sekali lagi teman-teman, selamat tahun baru, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat berserta semua keluarga. Sampai berjumpa.